Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Sekarang saya mulai maaf, kemarin-kemarin saya nggak aktif lagi karena lagi ada kendala, handphone saya rusak. Ini saya mau video kali ini saya mau menanggapi menanggapi si sang debitur, sang debaters. Cuman saya anggap dia sang debitors, ya. Dia menanggapi video saya. Saya pikir tuh sang debaters itu orang yang cukup handal, pinter, atau gimana ya, cukup sulit gitu. Cuman dari pertanyaan-pertanyaannya dia, tanggapan-tanggapan dia lucu. Makanya saya biasanya kan kalau seandainya ada orang yang terlalu ini, eh, saya marah atau apa gitu kan, karena ini lucu gitu loh. Dia tuh lucu, kayak sok ngerti. Bener, dia itu kalau ngatain orang yang tidak sesuai sama jalannya dia, apalagi orang muslim ya, atau mualaf, atau pak ustadz yang eh, membicarakan mengenai ajaran-ajaran Kristiani. Saya bicara ini sesuai fakta yang ada di Alkitab. Saya nggak bikin asumsi saya nggak bikin analogi, saya nggak. Cuman ada beberapa yang si sang debitur sini, kenapa? Memang sang debitur, saya nggak mau sang debaters karena lucu. Dia tuh eh, apa ya? Nggak sesuai sama omongannya itu, cuman sebatas analoginya dia gitu ya. Nah, dia ngaku sebagai fotografer seperti saya, katanya gitu, mirip. Saya ngeliat dari mukanya saya meragukan, nggak tahu ya kan. Nuduh saya katanya masuk Islam ya karena covid corona ini, terus saya dipecat, terus saya begini supaya dapat duit. Iya. Saya dari dapat duit, saya punya duit ya, dari banyak segala macam itu saya tinggalin semua. Ya. Makanya saya masuk muslim ini saya dari nol. Karena saya nyadarin kalau gue cuman hidup di duniawi doang. Dan gue nyadarin bahwa apa yang gue lakukan itu sebenarnya harusnya gue memang menuju ke ajaran Islam, karena ajaran Islam itu sesuai dengan di perjanjian lama. Nanti saya bongkar semuanya. Ini ada video yang saya menanggapi video dia, menanggapi video saya, dan saya akan tanggapi kembali. Di situ dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama sekalinya disebut Kristen, ya kan? Nah, dia mengira karena Barnabas ke Tarsus mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia membawanya ke Antioquia, maka mereka tinggal dengan jemaat itu setahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama sekalinya disebut Kristen, ya. Maka mereka mengatakan bahwa inilah jemaat yang pertama, kan demikian ya kawan-kawan ya. Dan mereka tadi itu bilang bahwa itulah ciptaan Paulus. Apakah memang demikian kawan-kawan? Sekarang kita lihat ayat Roma 16 ayat 7 ya. Roma 16 ayat 7. Nah, tetapi kalau orang ini pasti menolak, katanya, oh itu begini, tidak bisa. Ini keyakinan kami, ya kalian harus terima, kecuali tidak ada tertulis. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Perhatikan bahwa
yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum Rasul Paulus sudah ada yang Kristen. Nah, ini kenapa saya bilang lucu. Kenapa saya pernah bilang Kristen itu tidak menjalankan ajaran Alkitab yang benar, tapi Kristen itu menjalankan ajaran Paulus. Kenapa saya bilang begitu? Contoh, dia baca dari Roma, Korintus, Timotius, ya kan? Ada Filipi, Efesus, Galatia. Semua itu yang buat Paulus. Semua itu yang buat Paulus. Ya kan? Dia bilang katanya ada apa namanya? Siapa tadi? Andronikus segala macam. Sebelum Kristen. Gimana ya? Banyak sekali bukti-bukti otentik siapa Paulus sebenarnya. Karena dia gagal pada saat dia membenci orang Kristen, membenci bukan Kristen sebenarnya, membenci orang-orang yang pengikut Yesus. Pengikut Kristus ini dibenci sama dia, dibunuhin lah segala macam. Pokoknya siapa yang dirajam tuh saya lupa. Itu juga dia pokoknya ini, terus akhirnya karena dia udah udah dikenal dia begitu, akhirnya dia coba berubah. Gimana caranya? Namanya juga penjahat ya. Dia masuk ke tempat itu, masuk orang Kristen, dan akhirnya dia bilang bahwa dia orang beragama, dan dia mulai spiritualnya itu bilang bahwa Yesus telah menyuruh dia atau mengangkat dia menjadi muridnya, tanpa ada bukti otentik, bahwa Paulus itu dapat spiritual bahwa Yesus datang ke dia. Hal yang lucu menurut saya, semua itu pakai asumsi, analoginya mereka bahwa itu. Makanya kalau tadi dilihat Korintus, nanti ada Timotius, masih baca begitu, Roma, itu semuanya ciptaan si Paulus. Mau ngomong apa? Oke, kita lanjutkan lagi. Sebentar. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat yang lucu. Nah, 2 Korintus 12 ayat 2 lagi ya. Jadi pernyataan dia yang katanya dia cerdas, ternyata goblok. Tunggu. Dari dia bilang pernyataan dia yang jelas, ternyata goblok, dia bilang begitu kan. Sebenarnya dia bunuh diri. Dia bunuh diri karena ngerasa dia sayang memojokkan Kristen. Kesannya kayak saya menjelekkan agama Kristen. Saya nggak jelekin, nggak ada, saya nggak jelekin. Cuman kenapa ajarannya ya tidak sesuai dengan Alkitab Perjanjian Lama. Oke, lanjut Bung Sang Debitur. 2 Korintus, bentar ya. 2 Korintus 12 ayat 2. 2 Korintus 12 ayat 2. Nah ini, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga daripada sorga. Artinya 2 Korintus ayat 12. Dia pakai Korintus lagi. Siapa yang mengucapkan itu? Paulus kan? Iya kan? Jadi saya nggak salah dong bahwa mereka mengikuti ajaran Paulus. Kan gitu. Mengiyakan ajarannya Paulus. Salah saya? Mau lanjut lagi? Oke. Bentar ya. itu bahkan di Roma yang tadi itu 16 itu dikatakan ada 2 orang itu sebelum aku dia sudah menjadi Kristen. Ya kawan-kawannya, jadi gugurlah pernyataan si Baluhab ini mengenai bahwa dia pintar, ya kan? Ternyata tidak pintar kawan-kawannya. Banyak gitu orang-orang mualaf kristologi ini mengaku-ngaku aja dia pintar agar orang senang kepada dia, mau mengikut dia, mau memberi sedekah, dan dia bisa
Ya maaf lah, dia sama dengan saya juga ternyata fotografer, tukang foto ya. Cuman enggak tahulah bagaimana dia ini sekarang. Nah, dia bilang apa namanya, saya berharap sedekah. Dari kapan dia mungkin baru ngeliat video saya kali ya. Dari kapan juga saya nggak pernah minta nomor rekening. Ya, saya kasih nomor rekening. Enggak. Ya. Bahkan ada yang fitnah saya juga ada. Ya. Apa minta nomor rekening, dia bilang jangan menghalangi ibadah saya. Oke, saya kasih tauin cuman dia oke. Ya kan? Dia ngasih. Akhirnya saya bikin video yang dia kasih itu saya kasih ke orang yang tidak mampu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat apa namanya? Kayak tukang sampah. Apa pulang rumahnya, Bang? Saya kasih mereka. Saya cuma ambil berapa ya? Dikasih 500. Saya ambil cuma 100. Ada 4 video saya kasih dia. Nggak taunya belakangan ini lucunya malah dia minta sama orang mengatasnamakan bahwa saya anak asuhnya, ya. Terus apa ya? Orang itu coba mau transfer. Saya bilang nggak perlu lagi. Nggak taunya kayak apa, ngejual nama saya gitu loh. Saya marah, bukan masalah duit, bukan, maaf. Terus masalah dia bilang apa fotografer, mau adu sama saya fotografernya. Lucu. Oke, lanjutkan lagi ya. Sekarang selama corona makanya dia bisa jadi kan gampang. Oke. Dan Zabur. Nah, perhatikan. Dia katakan Al-Quran menyempurnakan Injil, Taurat, dan Zabur. Oke, mungkin yang dia maksud adalah Injil, Taurat, dan Zabur yang diturunkan oleh Allah SWT, ya kan Konel? Nah, dan kalau kita lihat dia mengatakan menyempurnakan, artinya Injil, Taurat, dan Zabur itu tidak sempurna. Betapa pedasnya mulut orang ini, Konel. Dia memfitnah, menimpahkan kesalahan, tuduhan kepada Allah bahwa Taurat dan Injil itu tidak sempurna. Kan Astaga, Mas Rudi. Anda aja nggak bisa nggak bisa menangkap omongan saya. Saya berani debat sama Anda, berani saya. Bener, kalau ngeliat dari pembicaraan kayak begini saya berani debat. Bener. Banyak yang sebenarnya saya mau jelaskan ya. Cuman kayak kamu bilang saya kayak menghina Allah, tidak sempurna. Menyempurnakan bukan berarti tidak sempurna. Tapi Anda bilang bahwa kesannya kayak bahwa Al-Quran lah yang menyempurnakan. Dari semua kitab dirangkum menjadi satu, dijadikanlah di situ di Al-Quran. Ya. Al-Quran mendapatkan firman sama seperti apa yang diajarkan di Perjanjian Lama, sama. Ada 10 hukum Taurat juga ada. Ya. Beberapa lagi sebentar saya iniin. Ya, sebentar. Ketika dia menghina lagi kawan-kawan. Lagi orang ini yang selangkangan katanya. Dia seolah-olah mau mengatakan bahwa apa yang disebutkannya tadi, pertanyaan-pertanyaan orang Kristen itu adalah kan ajaran mereka itu. Dia mengatakan bahwa itu ajaran selangkangan. Nah, kayak dibilang katanya bahwa saya menghina agama saya sendiri, bahwa omongannya selangkangan. Teman-teman yang nonton video saya, yang komen-komennya siapa yang menghina? Yang menghina Nabi Muhammad siapa? Teman-teman semua, saudara-saudara semuanya yang seiman pasti tahu. Ya kan? Nyerangnya ke situ terus. Katanya ajaran kasih.
Ya kan, tunjukkan dong ajaran kasihnya, bukan menghina. Ya kan? Tapi larinya memang keselangkangan terus otaknya mereka. Bener dong saya ngomong. Ini orang nih kayak apa ya? Sok tahu gitu loh. Tapi nggak apa-apa, biasanya saya komplain video saya diginiin. Enggak, ini nggak apa-apa, biarin, nggak apa-apa. Untuk sang debiturus, nggak apa-apa. Bagus, lucu. Malahan saya nontonin terus, saya ketawa. Bener, bahwa memang Anda ini tidak paham. Oke, lanjut. Ada beberapa nanti saya kasih tauin. Terus dia bilang, apa haknya orang Kristen bertanya tentang Islam? Kalau saya punya hak, karena saya dulu adalah mantan Kristen. Gitu. Kan mantan, begitu kau keluar Kristen, kau pun tidak punya hak bicara tentang Kristen, meskipun kau pernah Kristen. Kan itu aturan main, ya kan? Nah, terus kamu bilang kamu masuk Islam, nah, kenapa tak mau bicara Al-Quran? Karena kamu tidak pandai. Buktinya dia bilang tentang selangkangan terus. Aduh, mukanya aja lu kayak begitu lo bro. Gini ya, saya nggak mau membahas Al-Quran, bukan berarti, jujur saya Januari 2020 itu saya baru membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Saya baru belajar sholat. Saya baru kena di hati saya ini Januari 2020. Ya. Bukan gara-gara Covid, enggak. Sebelum dipecat saya udah mau masuk Islam. Ya. Jadi jangan Anda memprediksi. Itu kebiasaan orang-orang Kristiani. Memprediksi, mengambil kesimpulan sendiri. Ya kan? Yang selangkangan itu otak kalian yang berpikirannya tuh kayak begitu. Katanya ajaran kasih mana ajaran kasih kayak begini? Kamu bilang saya ngejelekin agama yang dulu, mana? Buktiin saya jelekin. Malah saya mengagungkan, memuliakan Yesus. Ya. Bahwa sebenarnya perkataan-perkataan Paulus itu tidak benar. Ya, menyesatkan. Oke, lanjut. Iya, bukan. Yohanes 8 ayat 16 itu dikatakan, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Kawan-kawan ya. Ini saya perjelas sama kalian sekarang mengenai konsep Tritunggal. Ya, ini saya matikan dulu video saya, kawan ya. Dan banyak orang Kristen tidak paham ini, kawan. Jangan sepele. Tunggu, sebelum saya lanjutkan videonya. Dia ini beranalogi. Dia berambil kesimpulan. Ya. Dia mengambil kesimpulan. Dia menyatakan dirinya itu sebagai Tuhan. Dia mempraktekkan dia sebagai Tuhan. Siapa yang gak masuk logika, bro? Ya kan? Hal lucu sebenarnya yang lu lakukan ini adalah analogi lu. Kenapa saya membantah Trinitas? Tunggu, lanjutkan dulu. Pada zaman dahulu perjanjian lama, Tuhan berbicara seperti ini. Anggap kalian melihat saya, hanya ada suara aja kalian dengarkan. Hai Musa, kata Tuhan, naiklah ke Gunung Horeb. Maka Musa naikkan. Ya Tuhan, kata Musa. Nah, dari sudut Musa, dia mengatakan suara itu ya Tuhan. Kan demikian, tidak ada Tuhan dilihat si Musa. Kan demikian. Nah, maka dari sudut Musa dapat kita katakan ada suara. Artinya ada yang bersuara. Siapa yang bersuara? Itulah Tuhan. Karena si Musa mengatakannya Tuhan. Setelah itu, kalau orang bersuara artinya ada kehidupan. Siapa buat kehidupan? Adalah roh, Yohanes 6:63. Jadi ketiga ini menyatu hanya untuk bersuara. Ketika bersuara Tuhan, maka ketiga-tiganya hadir. Itulah Tritunggal ya. Bapa Allah adalah roh, roh adalah Allah, firman bersama-sama Bapa adalah Allah, maka firman adalah roh. Karena kan tidak kelihatan, ya kan? Yang bicara adalah roh. Paham ya? Setelah itu Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, firman menjadi manusia. Nah, sekarang kalian lihat di layar kalian sudah ada gambar saya, citra saya. Saya mengutus citra saya kepada kalian. Ya kawan-kawannya, semoga kalian paham.
Artinya apa? Citra saya yang saya utus itu adalah saya. Benar kan ya? Nah, maka citra saya ini mengatakan kepada kalian, aku dan si Rudi adalah satu. Nah, iya loh. Yang kuutus adalah citra, itu adalah rupa saya, rupa gambar saya ya. Nah, dia dan saya adalah satu nih. Nah, maka citra saya mengatakan, apa yang kuucapkan bukan berasal dari diriku. Benar, yang bicara kan aku. Dia yang kuutus itu hanya ikut apa yang kubilang. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, contoh, apabila saya matikan mic saya, misalnya kalian bertanya jawab dengan dia. Nah, saya matikan mic saya. Contohnya setiap malam kita tanya jawab itu. Kalian bertanya. Gak usah panjang deh. Geli guanya. Ini dia itu menunjukkan bahwa dia menggambarkan dia itu kalau Tuhan itu seperti ini. Ya kan? Gini deh ya. Saya tanya. Saya nih bukan orang pintar seperti sang debiturus ini, yang orang yang sangat pintar. Kalau nggak pintar dianya nggak bisa bikin video ini dia. Cuman kepintarannya dia itu nggak dipakai. Kecerdasan dianya itu cuma disimpan. Contoh begini. Ada yang namanya dianggap Yesus adalah Tuhan. Ya. Kalian menganggap Yesus itu Tuhan. Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta. Benar ya? Jadi kalau Sang Pencipta itu sebelum Perjanjian Lama itu ada, sebelum bumi itu ada, Yesus sudah ada, benar ya? Ya kan? Sang Pencipta. Logikanya, prinsip logikanya, apakah masuk akal Sang Pencipta dilahirkan oleh Sang yang dicipta? Maria, Sang yang dicipta, manusia biasa. Memang dia yang dipilih. Ya. Darah yang ada di tubuh Yesus itu adalah darah Maria mengalir. Manusia. Tapi kalau seandainya begitu, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Maria itu sederajat dong. Malah lebih tinggi tingkatannya. Bahkan ada yang ngomong ini, bahwa Yesus selalu mengatakan Allah Bapa. Di mana-mana itu ada Bapa, pasti ada anak. Oh iya, jelas pasti. Ya kan, itu adalah salah satu bentuk dari ada Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi ada Tritunggal. Itulah Tritunggal itu terbentuk bla 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 begini. Oh ya. Bagaimana dengan Maria? Maria punya peran dong. Dia melahirkan Yesus. Namanya Bunda Allah. Lebih tinggi tingkatannya. Jadi ada Bapa, Putra dan Bunda Allah. No make sense. Manusia dijadikan Allah. Itu logika. Kenapa saya bicara seperti ini? Ya. Pasti dibantah ini, pasti dibantah dengan asumsi. Percaya sama saya dengan asumsi. Yesus itu hanya diutus. Pasti ada yang mengutus dan tingkatannya lebih tinggi yang diutus. Ya. Yesus hanya manusia biasa. Bahwa diberikan firman di anak tunggal, dia yang dipercaya oleh Allah. Dia yang dipercaya oleh Allah. Dia diberi kuasa. Saya nggak bilang Yesus itu bukan orang suci. Orang suci. Tapi bukan berarti Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Sang pengantar pesan. Karena orang-orang tidak percaya kepada Allah. Karena Allah tidak bisa berinteraksi langsung dengan manusia. Ya kan?
Intinya kalian ini tetap bahwa menganggap Yesus itu Tuhan. Saya sangat menyayangkan di situ. Saya juga dulu sempat begitu kok. Cuman saya sadar akan isi Alkitab itu sendiri. Ya kan? Makanya Paulus tidak mau Paulus membatalkan Taurat itu. Karena jika mengikuti isi Taurat itu, jika mengikuti isi Alkitab Perjanjian Lama juga, maka ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen 99% sama. Sekarang saya tanya, agamanya Yesus apa? Kristen kah? Buktikan Kristen. Nanti ada video sambungnya lagi. Ya, saya akan menjelaskan semuanya. Ya, saya satu-satu begini supaya kalian itu kayak begini nih, kayak si sang debitur, bukan sang debater, bukan. Biar saya mau menunjukkan kepintarannya dia ini. Ya. Saya bukan ahli teologi, saya bukan ahli Alkitab, saya bukan ahli segala macam Al-Quran, segala macam saya bukan. Cuman saya hanya mengkritisi apa yang saya pelajari, apa yang saya baca, apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti. Oke? Intinya di situ. Jadi biar teman-teman yang menyikapi semuanya ini. Oke? Sekian video saya saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.